Kalau dulu zaman Pak Harto, ya kan, musuhnya Pancasila itu komunis. Pada zaman Pak Harto, agama merupakan dasar dan filosofi Pancasila. Komunisme musuh utama Pancasila. Tanda-tanda komunisme yang paling nyata adalah memusuhi agama. Itu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Jadi musuh terbesar Pancasila PKI dan penista agama. Sekarang musuh terbesar Pancasila agama. Penista agama digaji oleh negara dan dilindungi oleh negara. Benar enggak? Nyata ini Pak, bukan fiktif, nyata. Bukan fitnah, nyata. Bukan provokasi, tapi nyata. Karena kecintaan kita kepada Indonesia, kecintaan kita pada negara ini. Umat ini harus tahu, Pak. Umat ini harus tahu. Sehingga akhirnya Edward Snowden, jika mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai para penjahat. Ini yang sekarang ini. Orang cinta pada NKRI, mencintai NKRI, membela NKRI, malah diperlakukan seperti penjahat. Yang jargonnya saya Pancasila, saya NKRI, pengkhianat. Ini jadi maling teriak maling. Jadi kalau di negara normal dan beradab, penjara itu diperuntukkan bagi orang jahat. Untuk apa? Melindungi orang baik. Tapi kalau negara rusak bahkan abnormal, penjara diperuntukkan bagi orang baik. Seperti sekarang, penjara banyak kalangan ulama, ustadz, kiai, aktivis, ya, ya, untuk melindungi orang jahat. Astagfirullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai yaumil kiamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita buka dalam sirah nabawiyah, kurang lebih sekitar 23 tahun, baik periode Makkiyah maupun Madaniyah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa' Rasyidin, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis kitab judulnya Al-Bidayah wa Nihayah. Diungkap tentang masa Khulafa' Rasyidin, kurang lebih sekitar 30 tahun. Begitu juga pakar sejarah dunia Islam Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali Salafi, 30 tahun masa Khulafa' Rasyidin. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga,
mulkan adhan, yaitu raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali Salafi itu mengungkap pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Ini kurang lebih 13 abad, 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan itu dicatat oleh pakar-pakar sejarah, baik dunia Islam maupun dunia Barat, ya kan? Terutama dunia Barat itu ada pakar sejarah dari Britania, namanya Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu? Jadi kebenciannya terhadap Islam itu sudah mendarah daging. Itu kafirnya kafah. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam itu berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah, masih separuh-separuh. Jadi Arnold Toynbee ini pakar sejarah dunia Barat, melakukan riset tahun 1954 dan hasil risetnya dibukukan. Judulnya Civilization on Trial, ya, ujian atas peradaban. Dan itu bestseller di kalangan dunia Barat. Dia tulis objektif, ya, dunia Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan dia sebagai pakar sejarah, dia sudah memprediksi dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Ini padahal dia kafir yang kafah. Tapi di ujung tulisannya, hasil risetnya itu, dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa? Dia berdoa, semoga ini tidak terjadi. Nah, berarti dongane wong kafir muga-muga gak sida. Nah, itu. Jadi dia masih menunjukkan, ya, nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'arfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, mulkan jabriyah, ya. Mulkan jabriyah, penguasa yang diktator. Itu seluruh dunia, skopnya global. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini tidak khusus untuk Indonesia, tapi seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator pada periodisasi sejarah yang keempat, di mana kita hidup sekarang ini. Kemudian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah mengabarkan Allah akan munculkan periodisasi sejarah yang kelima, yaitu masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah, beliau akan dibaiat di depan Ka'bah. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan secara rinci antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim, di tengah-tengahnya beliau dibaiat. Kalau itu sudah terjadi, Rasulullah perintahkan pada seluruh umat Islam seluruh dunia wajib baiat kepada Imam Mahdi, walaupun digambarkan oleh Rasulullah sampai kita merangkak di atas
salju. Sampai seperti itu. Tapi nggak nutut Pak kita Pak. Nggak nutut. Karena diprediksi periodisasi kelima itu 1500 Hijriah. Bapak umur berapa? 70? 62 tambah 56 nggak nutut Pak, nggak nutut. Jadi nggak nutut kita. Jadi kita fase keempat gitu. Karena apa? Rasulullah sudah mengabarkan rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata umur umat Rasulullah. Gitu. Kalau Pak Daduk berapa Pak? 70. Oh 77. Masya Allah Pak Daduk ini. Masya Allah. Beliau mu'alaf umur 60 tahun Pak. Ya. Alhamdulillah. Allah berikan hidayah. Jadi beliau dulu pengurus gereja Kristus Raja di Ambengan, Surabaya. Beliau ini pengurus Kristus Raja. Gereja Kristus Raja di Ambengan, Surabaya. Nah, alhamdulillah. Beliau sekarang jadi aktivis, wakil takmir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pada fase keempat periodisasi sejarah yang keempat ini, Allah mengabarkan tentang sunnah at-tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah golongan mukmin memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, Allah ganti golongan kafir. Nah, dalilnya mana? Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid. Jadi supaya dari situ Allah membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada. Nah, ini Allah mengabarkan pada fase keempat ini, di mana kita hidup sekarang ini, Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Itu sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin. Jadi fase keempat di mana kita hidup sekarang ini, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asyratus saah, ini masa-masa yang paling berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah seluruh dunia. Ini masa-masa yang paling berat. Kenapa? Allah pergilirkan, diganti sama Allah. Setelah golongan mukmin, pemimpin dunia ini adalah golongan kafir. Sehingga akhirnya mukmin tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Implikasinya ipolisos hankam. Itu berat, memang berat. Nah, itu. Ini yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Ya. Bahkan pada fase keempat di mana kita hidup sekarang ini,
Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila wa ma ar-raybidah? Qala ar-rajul at-tafihi fi amril ammah. Rawahu Al-Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang kepada kalian masa-masa, datang kepada kalian manusia, di tengah-tengah manusia ini, masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan. Apa kalau di Indonesia zaman hoax ini sekarang ini? Bagaimana kondisinya, realitas kehidupannya? Rasulullah mengabarkan saat itu. Rasulullah mengabarkan orang yang dusta dibenarkan, yang benar didustakan. Jadi yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi tidak? Sudah. Saat itu kata Rasulullah, di mana kita hidup sekarang ini, pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan, sementara orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Sudah terjadi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan, saat itu kata Rasulullah, orang dungu itu orang bodoh, tidak ngerti agama, itu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Sudah terjadi? Sudah. Ini dikabarkan oleh Rasulullah 1444 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Kenapa? Allah sudah masih warning dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Dan Rasulullah mengabarkan masa itu yang banyak berbicara adalah ar-raybidah. Ar-raybidah. Siapa ar-raybidah ini? Ar-raybidah itu orang yang tidak paham din tapi mimpin rakyat. Tidak paham din tapi mimpin rakyat. Ini bukan fitnah loh Pak, ini nyata loh Pak. Ya, nyata. Wudhunya saja habis basuh muka langsung basuh kaki. Ini nyata loh. Itu dilihat banyak orang. Bahkan saat-saat pertemuan besar, waktu itu Bu Khofifah sebelum jadi gubernur, beliau jadi menteri sosial kan. Monggo Bu Khofifah jadi imam. Ini bukan fitnah, nyata. Tidak paham din, tidak paham agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau imaratus sufaha, pemimpin yang tidak paham din diangkat jadi pemimpin, Rasulullah mengabarkan akan terjadi, pasti akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Dan itu nyata. Nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang disebut kalau bahasa akademik era politik post-truth. Kalau bahasanya Joyoboyo, zaman edan, nek ora edan ora keduman. Kalau bahasa akademik era politik post-truth. Kalau disimpulkan karakternya diringkas jadi dua. Jadi sekarang ini era kebohongan dan kezaliman. Makanya tokoh-tokoh ulama di Indonesia sekarang, Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Ini. Bagaimana realitas empiris
masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Bagaimana faktanya? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, fakta yang terjadi di Indonesia itu dibangun oleh sebuah teori setan, yaitu teori evolusi Darwinisme. Jadi ini sebagai entry point untuk memasarkan sistem Taghut. Padahal kita diarahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang kuat. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan al urwatil wuthqa itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, lang fisama laha. Ini jaminan langsung dari Allah, tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi teori setan, teori evolusi Darwinisme ini meyakinkan kepada kita bahwa manusia itu dari kera, manusia itu dari binatang. Teori evolusi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu ketika bapak-bapak, ibu-ibu masih SMP, SMA, diajari enggak sama guru-guru? Diajari. Dan ini dikembangkan di Indonesia. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang the best, terbaik. Tapi teori evolusi Darwinisme, manusia dari binatang, manusia dari hewan, materi. Sehingga kalau Darwin itu masih hidup, Pak, mungkin kaget, lu kok koyok ngini teoriku, itu kaget. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi teori Darwinisme ini, contoh konkretnya di Indonesia, lahirlah Rembo. Oh kok Rembo, Sambo. Itu Pak, Sambo. Karena apa? Dia di brainwash, dicuci otaknya, kemudian dimasukkan teori evolusi Darwin. Lahirlah generasi Sambo. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apalagi Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ya. Benar-benar bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kata Jenderal Aditya Warman Toha, Staf Panglima TNI, di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, itu implikasinya polisosbud hankam, nyata. Kenapa? Elit Cina itu terdiri dari Partai Komunis, Triad, dan Taipan Hong Kong. Sehingga akhirnya muncullah sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia sebuah negara sekuler. Ini sebuah negara sekuler. Ini apa implikasinya? Ini implikasi, kalau dulu ketika kita dicengkram oleh Amerika, kita dipaksa untuk menerima liberalisme, sekularisme.
Tapi begitu kita beralih kiblat ke Cina, kita dipaksa untuk menerima ideologi komunisme yang nanti puncaknya ateisme. Bahkan ini sudah disampaikan oleh pejabat tinggi di Hotel Arya Duta Jakarta sebelah Patung Tani, di depan ratusan pemuda se-Indonesia. Di Indonesia sekarang boleh menerima ideologi ateis, murtad pun boleh. Ini seorang pejabat tinggi negara di depan ratusan pemuda-pemuda seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta sebelah Patung Tani. Saya punya datanya. Miris kita, Pak. Ini dampaknya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu zaman Pak Harto, ya kan, musuhnya Pancasila itu komunis. Pada zaman Pak Harto, agama merupakan dasar dan filosofi Pancasila. Komunisme musuh utama Pancasila. Tanda-tanda komunisme yang paling nyata adalah memusuhi agama. Itu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Jadi musuh terbesar Pancasila PKI dan penista agama. Sekarang musuh terbesar Pancasila agama. Penista agama digaji oleh negara dan dilindungi oleh negara. Benar enggak? Nyata ini, Pak, bukan fiktif, nyata. Bukan fitnah, nyata. Bukan provokasi, tapi nyata. Karena kecintaan kita kepada Indonesia, kecintaan kita pada negara ini. Umat ini harus tahu, Pak. Umat ini harus tahu. Ini implikasi. Sehingga akhirnya tahun 2014 seorang ulama yaitu Habib Rizik Syihab bersama beberapa tokoh intelijen muslim dari Angkatan Darat berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia, sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan yang sering disebut oligarki. Itu karena ini jangan lupakan sejarah. Kalau dulu tahun 55, 60, 65 puncaknya. Ini bantuan Cina untuk Indonesia segini, Pak. 2014 segini. Ribuan triliun. Sejarah akan berulang. Dan ini yang memberi kabar bukan saya, Allah. Allah sendiri yang memberikan kabar dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah itu akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Habib Rizik Syihab jadi target. Nah, selama ini yang membela Habib Rizik Syihab, tokoh nasional ada dua, Dr. Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung. Kalau yang Habib Rizik ditarget untuk, kalau Dr. Syahganda dosen ilmu politik Universitas Indonesia diancam 6 tahun penjara. Karena apa? Beliau di masjid, Dr. Syahganda Nainggolan ini dosen ilmu politik Universitas Indonesia di sebuah masjid di Jakarta. Beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Cina dan 9 naga adalah Habib Rizik Syihab. Langsung beliau ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri, langsung diancam 6 tahun penjara. Hanya ngomong itu saja.
Yang belum ditangkap Rocky Gerung. Makanya bagaimana caranya memenjarakan Habib Rizik ini maksimal, kalau tidak ya maksimal penjara seumur hidup. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Saya dipersilahkan masuk. Kemudian saya dirangkul oleh beliau, Habib Rizik Syihab. Ustadz Andri, sebelum antum datang ke sini, ada dua petinggi negara yang datang. Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan, dan Kapolri, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Langsung disepakati di sebuah hotel lantai 16. Begitu sampai Habib Rizik, ada firasat yang tidak enak. Alhamdulillah beliau diberi basirah oleh Allah. Hanya beliau minta saat itu juga kita pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan konspirasi intelijen. Begitu sampai ke hotel yang lain ini tadi, beliau tanya, ada apa? Habib, kami mohon untuk di Mekah saja, jangan pulang ke Indonesia. Sudah kami siapkan. Berapa Pak? Bukan miliar, triliun sudah disiapkan. Apa jawaban Habib Rizik? Mohon maaf, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme Cina dan 9 naga. Luar biasa. Itu yang beliau sampaikan di hadapan saya, dan saya dengarkan langsung dari beliau. Makanya beliau satu-satunya penghalang yang harus dihabisi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puncaknya ketika Habib Rizik bersama menantu, anak dan cucunya dari Megamendung menuju Jakarta lewat tol Cikampek. Beliau ditarget, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi beliau. Pengawal beliau lihai sekali, berhasil menghadang kejaran ini tadi, sehingga akhirnya ketika berhasil menghadang, nah dari yang ngejar ini tadi langsung nembak bannya pengawal Habib Rizik, sehingga dengan kecepatan tinggi mobil itu tanpa ban sampai berhenti di kilometer 50. Langsung pengawal ini ditangkap, kemudian dibawa ke satu villa, disiksa dengan cara-cara yang keji dan biadab, sampai akhirnya Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Haji Raden Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan dosen pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dr. Mulyadi, polisi itu dilatih untuk nembak kaki, bukan kepala atau jantung, supaya kalangan kriminal itu bisa diajukan ke meja pengadilan, ke muka hukum. Kalau TNI itu memang diajari nembak kepala dan jantung untuk menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ternyata dibalik, Pak. Polisinya seperti TNI, TNI-nya seperti polisi. Makanya ketika saya diundang di Masjid Ramadan Gria Santa,
pas acara santai gitu, makan sarapan pagi. Itu guru besar di sana kan banyak profesor-profesor UB, Universitas Brawijaya. Itu ngomong ke saya, Ustadz Andri, sekarang porsi TNI dan Polri itu 1:3. Jadi TNI 1, Polri 3. Makanya persenjataan yang lebih canggih itu bukan milik TNI tapi milik Polri. Itu artinya apa? Polri dianak-emaskan, TNI dilemahkan. Nah itu hasil diskusi saya dengan beberapa guru besar dari Universitas Brawijaya. Itu nyata. Coba negara di bawah bayang-bayang komunis. Ini bukan dari saya ini. Ini statement Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Di video pendeknya di medsos beliau menyampaikan, jadi sekarang ini di Indonesia kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan, baik yang jadi bupati, wali kota, staf menteri, bahkan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya itu 200 lebih. Itu saya tabayun, saya cek lewat Komisi 7 DPR RI, yaitu Pak Ridwan Hisam, rumahnya kebetulan di Permata Jingga. Gitu. Benar itu Pak, benar. Itu kata Profesor Salim Said, sekarang kader-kader komunis itu sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya lewat dengan menggunakan kekuasaan. Makanya negara di bawah bayang-bayang komunis. Coba kita tes akal sehat kita. Dulu 65 6 jenderal angkatan darat oleh PKI yang dibubarkan PKI. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah sekarang 6 anggota FPI yang dibubarkan FPI dihancurkan lagi, dibubarkan lagi. Ini yang enggak masuk akal. Inilah kenapa negara di bawah bayang-bayang komunis. Sehingga akhirnya Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam resmi membubarkan FPI sebagai organisasi terlarang. Jadi ini sejarah berulang. Kalau dulu di akhir pemerintahan Soekarno, Masumi menjadi common enemy, musuh bersama. Nah sekarang FPI jadi common enemy, musuh bersama. Ini padahal yang merubah dasar negara Pancasila menjadi Ekasila Trisila itu PDIP. Yang maling duit rakyat yaitu Mensos itu bukan bendahara PDIP. Itu kata Pak Novel Baswedan itu 100 triliun Pak. Dikorupsi 100 triliun. Padahal di DPR RI sudah komitmen siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati Pak. Tapi akhirnya bude interupsi, jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kader-kader saya habis. Akhirnya hukuman mati dibatalkan. Kenapa? Alasan hakim waktu itu dengan Pak Juliardini yang bendahara PDIP ini, ya kan, yang waktu itu jadi Menteri Sosial. Alasannya apa? Dia sudah sakit hatinya. Karena apa? Sudah tersebar di seluruh rakyat Indonesia bahwa dia ini perampok duit rakyat saat pandemik. Itu sudah sakit katanya. Sehingga akhirnya tidak jadi hukuman mati, tapi cuma 12 tahun penjara. Kenapa? Bude sudah ngomong, loh kalau KB ya kan dihukum mati, habis kadernya Bude. Karena apa? Itu dulu menteri Pak Gamawan Fauzi itu pernah nyeletuk Pak, kalau umpama itu diterapkan betul Pak ya kan,
bupati wali kota yang korupsi itu dijebloskan ke penjara, itu habis Pak. Pemerintahan ini tidak ada. Karena apa? Mayoritas korupsi. Ini. Jadi aneh ini. Yang merubah dasar negara PDIP, yang nggarong PDIP, bahkan ini Harun Masiku, ini kan kader PDIP yang sampai sekarang jadi buron KPK, ya didelik nih Pak. Ya kan? Nah terakhir bendahara PBNU dari PDIP kan, Haji Maming dari Kalimantan Selatan, itu bendahara PBNU. Korupsi lagi itu. Akhirnya, tapi anehnya yang dibubarkan FPI. Padahal FPI tidak pernah korupsi, tidak pernah berbuat kriminal, tidak pernah. Aneh ini Pak. Jadi kita, akal sehat kita itu dihabisi. Kita dibuat apa? Dibuat bodoh. Ini. Sehingga akhirnya Edward Snowden, jika mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai para penjahat. Ini yang sekarang ini. Orang cinta pada NKRI, mencintai NKRI, membela NKRI, malah diperlakukan seperti penjahat. Yang jargonnya saya Pancasila, saya NKRI, pengkhianat. Ini jadi maling teriak maling. Jadi kalau di negara normal dan beradab, penjara itu diperuntukkan bagi orang jahat. Untuk apa? Melindungi orang baik. Tapi kalau negara rusak bahkan abnormal, penjara diperuntukkan bagi orang baik. Seperti sekarang, penjara banyak kalangan ulama, ustadz, kiai, aktivis, ya kan? Untuk melindungi orang jahat. Astagfirullah. Skor adzan dulu. Nanti saya tambah sedikit Pak. Ya, saya tambah sedikit.